telah berjalan kaki sejak 1 tahun lalu. Dia mengatakan bahwa menurut Al-Quran, berjalan adalah bentuk murni dari melakukan ibadah haji. Ia mengatakan bahwa kita semua hanyalah tamu Tuhan di bumi. Karena itu dengan ikhlas ia memulai perjalanannya. Dilansir dari laman Khalijimes, ia memulai perjalanannya lebih dari 9.000 km pada tanggal 28 Agustus tahun 2016, hanya berbekal beberapa kemeja, 2 pasang celana dan sepatu, 12 pasang kaos kaki, beberapa pakaian dalam, kantong tidur dan tenda, obor portabel, ponsel cerdas dan GPS. Semua barang bawaannya ia kemas dalam satu ransel yang dihiasi dengan bendera mini Indonesia, dan mengenakan baju yang berbunyi, "Saya dalam perjalanan ke Mekah dengan berjalan kaki." Sebelum memutuskan perjalanannya, ia mengatakan telah menghindari semua hal yang berbau duniawi, salah satunya meninggalkan bisnisnya di Indonesia. Diketahui kami memiliki gelar ekonomi dari Universitas Negeri Semarang dan memiliki perusahaan kontraktor yang cukup berkembang. Meski demikian, ia hanya membawa beberapa lembar rupiah di sakunya. Alasan yang mendasari perjalanannya adalah tes kekuatan fisik dan spiritualnya, dan yang lebih penting lagi, untuk berbagi pesan harapan, toleransi dan harmoni. Saya percaya bahwa melakukan haji bukan hanya demonstrasi solidaritas dengan orang-orang Muslim, kata Muhammad dalam obrolan di Konsulat Indonesia di Dubai beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa caranya menunjukkan ketaatannya kepada Allah SWT adalah dengan mempelajari Islam dari cendekiawan Muslim dan orang-orang dengan berbagai macam keyakinan yang ia temui di jalan, sekaligus mempelajari budaya mereka dan memahami toleransi. Saya juga melakukan jihad yang lebih besar, yang mendisiplinkan diri saya dan mengatasi perjuangan spiritual melawan dosa, ujarnya. Yang menarik, Hamim juga melakukan puasa setiap hari sepanjang perjalanannya dan dalam 5 tahun terakhir, kecuali selama libur keagamaannya. Sebelum perjalanannya, kami mengatakan bahwa ia menghabiskan 2 minggu di hutan Provinsi Banten di Indonesia untuk berlatih dan pengkondisian fisik. Dia juga menghabiskan beberapa minggu di masjid untuk penguatan spiritual. Karena dia berpuasa, dia hanya melakukan perjalanan di malam hari, mencakup setidaknya 50 km setiap hari saat dia dalam kondisi baik. Jika ia merasa lututnya lemah, ia hanya berjalan sejauh 10-15 km. Sepanjang perjalanan, kami merasakan 2 kali jatuh ketika ia berada di India dan Malaysia. Dia hanya makan makanan halal dan tidak mengonsumsi suplemen makanan. Andalannya hanya dengan madu dicampur dengan air untuk membangun kekebalan tubuhnya terhadap kondisi cuaca buruk. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah bertemu dengan perampok di jalan, tapi menceritakan bahwa dia setidaknya memiliki 3 pertemuan dengan ular berbisa di hutan Malaysia. Tapi secara ajaib, sebelum mereka bahkan bisa menggigit saya, mereka tiba-tiba terjatuh dan mati, ujarnya.
Sepanjang jalan ia bercerita bahwa dirinya tidak pernah berharap mendapatkan makanan gratis di jalan. Namun ia mendegaku sering bertemu dengan dermawan yang memberinya makanan dan bekal. Saya disambut di sebuah kuil Buddha di Thailand. Orang-orang desa di Myanmar memberi saya makan. Saya belajar dan bertemu dengan ilmuwan muslim dari berbagai negara di Masjid Jamaah Tabligh di India. Dan saya berteman dengan pasangan Kristen Irlandia yang mengendarai sepeda di Yangon. Kenangnya, saat ini kami masih melakukan perjalanan. Rencananya pada Sabtu tanggal 3 Juni tahun 2017 ini ia akan tiba di KBRI Abu Dhabi untuk menunggu visanya. Dari sana, dia akan melanjutkan perjalanannya ke Makkah. Tujuannya adalah untuk mencapai kota tersuci Islam sebelum tanggal 30 Agustus tahun ini. Sementara itu, Konsul Indonesia Murdi Primbani mengatakan bahwa Muhammad adalah panutan bagi kaum muda muslim atas kerendahan hati, spiritualitas, inklusivitas dan tekadnya.